berfirman dalam hadis qudsi ini, "Idza btalaitu 'abdi al-mu'min falam yashkuni ila 'awadihi atlaqtuhu min isari thumma abdaltuhu lahman khairan min lahmi wa daman khairan min dami thumma yasta'nifu al-amal." Juga dikeluarkan oleh Imam Malik. Coba perhatikan hadis ini untuk menjauhkan diri kita dari celaan pada penyakit. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, "Sesungguhnya jikalau aku mencoba memberikan musibah, satu penyakit atau cobaan kepada hambaku mukmin, akan tetapi dia tidak banyak keluh kesah, apalagi mencela memaki, keluh kesah aja enggak, berkeluh kesah terhadap apa yang Allah berikan kepada dia dari penyakit dan musibah ini. Ila uwadihi, berkeluh kesah kepada siapa? Orang yang menziarahi dia. Dia yang sedang sakit, dia yang sedang sedih, dia yang sedang kena musibah. Manusia berbondong-bondong menemui dia, menanyakan kabarnya dia, kondisi dia. Dia tidak berkeluh kesah kepada orang yang menjenguk dia. Dia diam. Udah bilang, aku sakit ini, aku sakit itu, ya Allah sakitku begitu parah, sakitku menyebabkan pendapatanku bulan ini kurang, sakitku sampai menyesakkan dada dan hati, sakitku. Dia keluh kesah terus. Tapi hamba Allah yang mukmin, yang imannya kamil, imannya sempurna, dikasih cobaan oleh Allah atau musibah dan penyakit, dia diam, tidak keluh kesah. Masya Allah, sakit apa Pak? Alhamdulillah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini semua kehendak Allah. Tidak mengeluhkan apa yang Allah berikan kepada dia dari cobaan. Kemudian orang yang seperti ini dapat beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama, atlaqtuhu min isari, aku bebaskan dia dari tahananku, yaitu dari penyakit. Jikalau tidak dijadikan perkara wafat kepada dia, dikasih umur panjang, Allah bebaskan penyakitnya. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, abdaltuhu lahman khairan min lahmi, aku ganti daging dia yang dahulu, aku ganti dagingnya lebih baik, yang sekarang lebih baik daripada yang dulu. Bayangkan, nyesel kalau mencela takdir Allah dari penyakit yang Anda rasa. Dengan penyakit ini, Allah dengan sabarnya Anda keluh kesah, diangkat penyakit Anda, dibebaskan dosa Anda. Kemudian juga yang berikutnya, daging Anda lebih bersih. Kenapa Anda sakit? Anda sakit gara-gara apa? Tangan Anda sendiri. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang menimpa Anda termasuk penyakit, yaitu karena perbuatan tangan Anda. Allah berikan penyakit kepada kita, kepada Anda, imma karena makan kita ngaco, kita nggak memperhatikan pola makan kita, istirahat kita, stresnya kita, ya, kita juga nggak memperhatikan dari dosa-dosa kita, karena ada dosa menimbulkan penyakit. Allah berikan penyakit, ya, yang penyakit ini racun bagi daging dia, sumbatan bagi daging dia, kelembapan bagi daging dia, ya, uap-uap menumpuk di daging dia, karbon menumpuk di daging dia. Dengan dia sakit, justru itu dari Allah. Daging Anda dibersihin melalui sakit. Ketika Anda sakit, Anda demam. Dengan demam, sumbatan dibuka di usus, pembuluh darah, pori-pori, di daging. Dengan demam, racun yang ada digodok. Dengan demam, kelembapan yang ada dihilangkan dengan dipanasin. Dengan demam, virus, bakteri, jamur dibunuh. Dengan demam, kemudian pori-pori kulit terbuka dan keringat keluar, di daging Anda dibersihin. Subhanallah. Orang yang mencela takdir Allah, orang yang sumbu pendek, dia mengira penyakit yang dia rasakan itu takdir buruk murni. Padahal di sisi Allah tidak ada ceritanya takdir buruk. Takdir buruk hanya menurut kita manusia.
Di sisi Allah takdir buruk Allah berikan untuk apa? Kebaikan kita. Sampai takdir buruk itu menjadikan kita berjumpa dengan Allah dan kita nggak punya dosa. Subhanallah, dengan Anda sakit lidah pahit menunjukkan liver Anda sedang lemah. Jangan ditambah racun lagi. Seandainya liver bisa bicara, liver akan teriak, sudah Pak, cukup Pak, jangan dimasukin makanan Pak. Biar makanan yang sudah dimasukkan ke dalam mulut Anda, perut Anda, kami bersihin dulu Pak. Jangan tambah lagi racun Anda. Subhanallah, ketika sakit juga nafsu makan hilang. Ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika nafsu makan hilang, saat itu ternyata sel darah putih kita justru naik. Ketika kita nggak nafsu makan, sel yang tua di tubuh dibuang diganti sel yang muda. Ketika kita nggak nafsu makan, ya justru sel dapat nutrisi. Ketika kita kebanyakan makan, kebanyakan gula, kebanyakan karbo, sel banyak yang mati. Subhanallah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan tubuh kita betul-betul sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna anatomi fisiologinya. Sempurna banget. Ya, Anda sakit pun tubuh kita sudah punya apa? Untuk merestart, memformat dirinya yang sedang bermasalah. Bayangin, ada satu hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ini riwayat Tirmidzi, dilemahkan oleh Imam Bukhari, An-Nawawi, Syekh Muqbil, tapi disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Seandainya hadis ini lemah, ternyata maknanya benar kata para ulama ahli pengobatan kedokteran Arab klasik. Gak bisa disebut kepada Nabi, tapi maknanya benar. Seandainya hadis ini sahih, maka hadis ini sebagai mukjizat dari Allah kepada Nabi SAW. Apa bunyi lafaz hadis ini? La tukrihu mardakum bil ta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yutihum wa yuskihim. Janganlah Anda paksa orang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberikan makan dan minum. Bayangkan, selama ini kita salah, orang sakit dipaksa makan. Anak sakit untuk cepat sekolah dipaksa makan. Istri sakit biar cepat sembuh paksa makan. Suami sakit biar bisa kerja lagi dipaksa makan sama istrinya. Ini salah. Nah, jangan paksa dia makan. Dengan dia nggak nafsu makan, itu biritme dari Allah. Dengan lidahnya pahit, itu dari Allah. Dengan dia demam, itu dari Allah. Bahkan kita nggak boleh mencela demam. Ketika ada seorang sahabiyah ini, dia mengalami demam. Kemudian dia berkata, Allahumma al'an al-humma, semoga Allah laknat demam. Kemudian Nabi mengingatkan wanita ini. Kata Nabi SAW, la tasubbi al-humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibu al-qir khabath al-hadid. Ya, kata Nabi SAW, jangan cela demam, karena demam itu untuk menggugurkan dosa anak Adam, sebagaimana dia menghilangkan karat besi. Ya, besi kalau kena air lama-lama berkarat. Demikian, kalau kita sakit, karat-karat itu dihilangkan dengan apa? Penyakit kita, yaitu dosa-dosa kita yang seperti karat-karat pada besi disirnakan gara-gara demam ini. Oleh karena itu, kita nggak boleh mencela penyakit, mencela demam. Wah, ini wasiat Nabi SAW. Demam justru ada padanya hikmah. Ya, obat gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita demam langsung kadang minum, gak sabarnya minum paracetamol langsung 5. Ya, yang minum ada yang temulawak, ada yang minum bangle, langsung diminum bebarengan herbalnya. Nah, mereka gak sabar dengan apa yang Allah berikan pada bioritme tubuh ini. Maka jangan paksa orang sakit untuk makan, untuk minum. Tapi bukan berarti orang sakit dipaksa puasa. Bukan. Orang sakit boleh makan, pertama jangan berlebihan. Kedua, orang sakit boleh makan, tapi makanan itu sebagai obat bagi dia. Ketiga, boleh makan tapi bukan pantangannya. Misalkan orang kena tipes, kasih makanan dia yang cocok untuk tipesnya. Orang kena tipes sifatnya dingin, yang cocok untuk tipesnya misalkan sop ayam jago.
Ya, misalkan sate kambing jantan, misalkan minumannya jahe merah, propolis, madu, habatus sauda, kustul hindi. Jadi apa? Makanan jadi obat dia. Jangan kasih makanan empat tangannya. Orang tipes jangan dikasih jus timun, dingin ketemu dingin, bakal komplikasi. Paru-parunya kena, ginjalnya kena. Ketika sebagian masyayikh mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim dilempar di api yang menyala-nyala membara ini melalui ketapel dari tebing yang tinggi, kemudian Allah berfirman kepada api, ya naqulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin. Di sini Allah nggak berhenti, jadilah kamu dingin. Kalau berhenti, sebagian masyayikh menyebutkan bisa-bisa Nabi Ibrahim masuk ke tempat api yang membara yang diperintah Allah jadi dingin, bisa jadi akan meninggal kedinginan. Tapi apa? Wassalaman ala Ibrahim, dingin tapi menyelamatkan Nabi Ibrahim. Menunjukkan dingin kalau ekstrim akan menjadikan malapetaka. Orang tipes sudah dingin, dikasih jus timun, ya, dikasih jus belimbing, dikasih jus jambu, ya, dikasih misalkan bubur labu kuning, dingin ketemu dingin, bakal tambah dingin, tambah parah. Itu bahan tadabburnya. Kemudian jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Bagaimana cara Allah memberi makan dan minum? Sebagian masyayikh menyebutkan demikianlah cara Allah. Ketika kita nggak banyak makan, leukosit naik untuk melawan virus bakteri. Ketika kita banyak makan, darah encer sehingga nutrisi lebih tinggi bisa disebarkan ke seluruh tubuh. Ketika kita nggak banyak makan, oksigen justru tinggi, nutrisi bagi sel, kebutuhan sel. Ketika kita banyak makan, justru akan dekat kepada penyakit. Orang sakit dipaksa makan, justru akan tambah parah. Anda perhatikan tadabburi, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah jadikan sebagai tanda kekuasaannya untuk kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri Anda hendaknya tadabburi diri Anda. Subhanallah, ternyata pada hewan demikian. Hewan kalau sakit, burung merpati kalau sakit nggak mau makan. Ayam, bebek, kucing, anjing, ular sekalipun, binatang buas yang lainnya pun ketika sakit, walaupun ada makanan kesukaan dia di hadapannya, dia nggak mau makan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit, jangan paksa orang sakit untuk makan, kecuali makanan itu jadi obat, dan gak boleh berlebihan. Kedua, ketika sehat pun Anda jangan paksakan diri Anda makanan yang Anda gak suka. Di antaranya sebagai bahan tadabbur hadis Maimunah radhiyallahu anha riwayat Imam Bukhari. Ketika Maimunah radhiyallahu anha menyediakan 3 menu makanan: aqid, saman, wadab, daging kadal Arab, keju, dan minyak saman. Nabi SAW melihat daging ini aneh, kakinya aneh. Dhab itu kadal Arab, jangan disamakan dengan biawak. Kalau biawak haram, dia makan bangkai, makan tikus, makan ular, makan ayam, haram. Sedangkan daging kadal Arab hanya makan sebagian tanaman yang pegunungan dan makan serangga, panjangnya 1,5 sampai 2,5 meter. Dan Nabi dihidangkan daging yang aneh ini. Ada kakinya, ada ekornya, dagingnya warnanya putih. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka manusia hendaknya lihatlah makanan yang dia makan. Lihat makanan itu yang dia sukai apa enggak dia sukai, halal apa haram. Nabi bertanya, "Ma hadzal lahm?" Daging apa ini? Kemudian Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas, karena Maimunah bibi dari keduanya, maka mereka mahram makan di rumah Maimunah. Daging ini dibawakan oleh Khalid dan Ibnu Abbas kepada Maimunah untuk dihidangkan kepada Nabi. Kemudian kata Khalid bin Walid, "Hadzal lahmud dhab." Ini daging kadal Arab. "Aharamun hu ya Rasulullah?" Apakah daging ini haram ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, "La, laisa biharam, innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi wa'afu." Ini enggak haram, cuma kaum Quraisy enggak biasa makan daging ini. Jadi aku enggak mau makan apa yang aku enggak suka. Kemudian Nabi membiarkan para sahabat makan, menunjukkan daging kadal Arab halal. Dibiarkan sama Nabi. Tapi Nabi nggak mau makan. Di sini berarti kalau Anda nggak suka dengan makanan, mending nggak usah dimakan. Jangan dipaksa makan.
ketika Anda sehat, apalagi ketika sakit. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di sini ada kaidah yang agung tentang urusan kesehatan, tentang urusan makan. Kalau Anda memaksakan makanan yang Anda nggak suka, akan menjadikan malapetakannya lebih besar daripada manfaatnya. Malapetaka dari sisi agama, Anda makan yang Anda nggak suka, bisa-bisa apa? Anda terjatuh dalam celaan pada makanan. Padahal mencela makanan nggak boleh. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mengatakan, maka Nabi SAW sabbat aman qad ini syahwa akal wa illa tarakah. Riwayat Imam Bukhari. Nabi sama sekali nggak pernah mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau nggak langsung ditinggalin. Jadi jangan paksa makanan. Cukup kata Imam Nawawi, Anda mengatakan makanan ini asin, itu sudah mencela makanan. Apalagi misalkan Anda orang yang nggak suka jeruan, Anda datang sebagai tamu, tuan rumah masak jeruan, otak, ya lidahnya sapi, misalkan jeruan dari empal, dari jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Anda nggak suka, jangan beralasan biar tidak menyakiti tuan rumah, mending saya makan. Jangan, salah. Anda mencelakakan diri Anda demi orang lain. Mending Anda makan justru suka. Misalkan Anda suka tempe tahu ada di sampingnya, minta izin, saya pilih tempe tahu saja, ini yang saya sukai. Itu bukan mencela makanan, tak mengapa. Nah, kemudian dari sisi dunia, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Karena Anda nggak minat, nggak suka, Anda paksakan mulut dan pencernaan makanan yang Anda nggak suka, bisa-bisa timbul apa? Muntah, mual, diare, demam, alergi, ya, kemudian bisa pusing, ya, kemudian bisa diare, ya, dan lain sebagainya. Ini subhanallah bimbingan Nabi SAW. Tadi ketika orang tidak berkeluh kesah, sudah kita sebutkan manfaatnya. Ya, idza talaitu 'abdi al-mu'min falam yashkuni ila uwadihi, kalau aku coba hambaku yang beriman dengan penyakit, dengan musibah, dan dia tidak mengeluhkan penyakit musibah yang aku berikan kepada dia, kepada para penjenguk dia, ya, yang sedang ziarah ke rumah dia nggak banyak keluh kesah, dia diam, menunjukkan ridha dan sabarnya dia terhadap takdir Allah dari penyakit tersebut. Yang pertama faedahnya tadi adalah Allah akan angkat penyakitnya dia. Ya, atlaqtuhu min isar. Yang kedua, thumma abdaltu lahman khairan min lahmi. Aku ganti dagingnya lebih baik daripada daging yang sebelumnya. Nah, Anda sakit, Anda akan dibersihkan dagingnya. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, wadaman khairan min lahmi, wadaman khairan min dami. Aku ganti darah yang sebelumnya, ya, dibanding yang sekarang lebih baik daripada darah yang sebelumnya. Sebelumnya darahnya kotor, pekat, kental, hitam, ya, kaya akan kolesterol, asam urat, ya, kemudian juga gula dalam darah tinggi, kaya akan purin, penyakit semua. Ketika Anda sakit, nggak langsung makan, Anda demam, dibersihkan itu semua, maka darah Anda menjadi lebih baik, leukosit juga naik, virus pun juga dibasmi. Nah, ini rahimahumullah jami'an, termasuk pada kasus HIV, penyakit terkait darah, AIDS, obat sebenarnya dalam tubuh kita, dengan darah yang ada di tubuh kita yang menghasilkan leukosit, dan imun kita saat itu akan menyerang virus tersebut. Kemudian thumma yasta'nifu al-amal. Keutamaan yang berikutnya, yang keempat, kemudian dia memperbaharui amalan dia lebih nyaman. Dagingnya lebih baik, darahnya lebih bersih, beraktivitas lebih nyaman, lebih enteng. Setelah sakit, makanya yang tadi semua nafsu makan hilang. Awal mula tanda Anda sudah mulai membaik adalah nafsu makan tiba-tiba bergejolak. Naik lagi nafsu makan, berarti Anda sudah mulai membaik. Ya, berarti liver, pencernaan sudah siap untuk menerima makanan yang sebelumnya Anda nggak nafsu makan. Anda juga mulai berangkat ke masjid dengan enteng, bekerja enteng, kepala yang tadinya berat jadi ringan. Fa'ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan termasuk penyakit yang paling disukai Nabi SAW adalah penyakit demam.
Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Ma min maradin yusibuni ahabbu ilayya min al-humma li'annaha tadkhulu fi kulli 'adwin minni wa inna Allah yu'ti kulla 'adwin qistahu min al-ajr." Subhanallah. Kata Nabi SAW, tidak ada dari penyakit yang menimpa diriku yang lebih kucinta daripada demam. Daripada demam. Makanya penyakit yang paling sering itu apa? Demam dan pusing. Ini penyakit paling ringan dan paling sering dialami manusia. Ya, dan Nabi paling suka demam. Kenapa? Karena demam itu masuk sampai organku yang paling dalam. Organ luar, organ dalam, semuanya panas. Ya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian pada setiap organ-organ tadi apa? Bagian dari pahala. Liver kerasa, pencernaan kerasa, ginjal kerasa, usus kerasa, semuanya dapat pahala. Belum kadang kalau sakit nyeri sendi, pusing, semua dapat pahala. Nah, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Dan penyakit yang paling sering memang apa? Demam dan pusing. Ini penyakit yang paling sering dialami manusia dan paling ringan. Makanya waktu itu Nabi SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah, riwayat datang dari Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad al-Musnadnya, Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, Imam Muslim dalam Sahihnya, ketika Nabi SAW berpapasan dengan orang Badui, orang kampung Badui, badannya keker, kuat, tenaganya paling oke. Ya, orang Badui sampai detik ini kuat-kuat. Sampai kami dapati sekitar tahun 2005 waktu itu kami ziarah kepada kepala puskesmas di Yaman Utara, Sa'dah. Kami ziarah ke rumah dia, ke rumah Dr. Faisal ini. Kemudian dia cerita, demi Allah saya pernah nyuntik anak sekitar usia 12 tahun. Saya suntik pakai suntikan yang 3 cc, disuntik jarumnya patah. Ini orang Badui. Disuntik lagi jarumnya patah 2 kali. Ditanya ke ibunya, apa rahasianya ini? Dari baby saya kasih dia susu onta. Nah, kemudian ada juga orang Badui kena apa? Usus buntu. Dibawa ke kamar operasi, dibius sama dokter anestesi, nggak pingsan-pingsan. Dibius lagi, nggak pingsan-pingsan. Ini orang Badui, saking kuatnya. Wanitanya kalau mau melahirkan dibawa sama suaminya, naik gunung yang tinggi, suaminya bawa kambing, tangan kirinya, tangan kanannya bawa istrinya yang hamil, yang sudah mau pembukaan 1 sudah kerasa his, rasa nyeri kerasa, dibawa naik gunung. Kenapa? Biar jalur rahim semakin kebuka, otot semakin kuat, paha kuat. Ketika sampai puncaknya langsung brojol. Disembelihin kambing, dimasakin di atas gunung, langsung dimakan. Ini orang Badui. Sampai detik ini kebiasaan mereka banyak yang seperti ini. Kebiasaan mereka nomaden, pindah-pindah. Dan satu ketika Nabi berpapasan dengan orang-orang Badui ini. Kemudian Nabi kagum, takjub, saking kuatnya dia. Nabi bertanya, hal asabaka ummu mildam? Apakah kamu pernah kena ummu mildam? Kemudian orang Badui bertanya, ma ummu mildam? Apa itu ummu mildam? Kemudian dijawab oleh Nabi, harun bainal jild wal adhalat. Dia adalah panas atau demam antara kulit dan otot. Demam. Kata orang Badui, ma asabani ummu mildam abada. Sama sekali aku nggak pernah kena demam. Coba, demam aja nggak tahu, demam aja nggak pernah. Kemudian tanya lagi Nabi kepada dia, hal tasadda'ta? Apakah kamu pernah kena pusing? Kemudian kata orang Badui, mas sudah. Apa itu pusing? Kata Nabi SAW, rihun ya'taridu fi ras wa yadribu al-asab. Pusing adalah angin yang numpuk di kepala dan menekan saraf. Kata orang Badui apa? Masabani sudah abada. Aku nggak pernah kena pusing. Coba bayangkan. Demam nggak pernah, nggak tahu demam. Pusing nggak pernah, nggak tahu apa itu pusing. Kemudian setelah orang Badui ini pergi,
Nabi bertanya kepada para sahabatnya, mengkabarkan kepada para sahabatnya, jikalau kalian ingin melihat ciri-ciri penghuni neraka, lihatlah laki-laki tadi. Ini kabar dari wahyu, nggak sembarangan, bukan vonis neraka seperti manusia memvonis, nggak boleh. Adapun kalau Nabi memvonis karena kabar dari Allah melalui malaikat Jibril, ini orang ini penghuni neraka. Kok bisa ya Rasulullah? Seumur hidupnya nggak pernah sakit, demam nggak pernah, pusing nggak pernah. Padahal penyakit paling sering, penyakit paling ringan, paling mayoritas dia nggak pernah. Ya, makanya kalau Anda ditanya siapa di antara di sini bapak-bapak yang nggak pernah sakit, jangan angkat tangan. Karena menjadi salah satu ciri penghuni neraka, salah satunya ini. Alhamdulillah kita mesti ya kerasa sakit. Ini ada kasus orang nggak pernah sakit. Ada kasus orang nggak pernah sakit. Hari ini rahimahullah, jamaah perlu ditadabburi. Maka di sini juga diambil faedah, di antaranya Nabi menyebutkan definisi dan penyebabnya pusing, patologinya pusing. Ya, apa? Angin numpuk di kepala dan menekan saraf. Angin dari mana? Dari makanan kita. Makanan dari mana? Mulut kita. Apa penyebab angin? Kalau Anda sering makan kombinasi satu sifat. Kalau sering makan panas ketemu panas, itu sifatnya bukan rasanya. Contoh, kalau kita konversi ke teori atau menu makanan di negeri kita, Anda sering makan ayam sama nasi. Ayam sifatnya panas, nasi sifatnya panas, akan menimbulkan uap panas. Kalau pusing, pusingnya bersifat panas. Kalau vertigo migrain pusing, sifatnya panas. Kalau Anda sering konsumsi dingin ketemu dingin, makan ikan dan lambu kuning, uap yang muncul, uapnya sifatnya dingin. Kalau kena vertigo, migrain, pusing, sifatnya dingin. Itu diantaranya. Ya, lihat pembahasan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, dari bab Ar-Ramad, bab tentang konjungtivitis. Wah, ini Nabi menyebutkan sebabnya pusing, uap numpuk di kepala, menekan saraf. Makanya kalau Anda kena pusing, ketika Anda bisa sendawa, langsung berkurang pusingnya. Kalau Anda bisa buang angin, kentut, hilang pusingnya. Makanya kentut dan sendawa itu mahal. Ya, tapi nggak boleh dipamerkan. Kalau sendawa, tahan. Pernah ada sahabat Nabi SAW, sendawa dikerasin. Ya, sendawa dikerasin. Sekali dibiarin sama Nabi, 2 kali dibiarin sama Nabi, ketiga kali Nabi baru marah. Ukhfuf anna jusha'at, cegah sendawa kamu dari kami, yaitu jangan keras-keras. Kecuali kalau Anda sendirian, nggak ada orang lain, karena sendawa itu menjijikkan, suaranya nggak enak didengar. Lihat orang sendawa, mata kita pengen nutup, ya, hidung kita nyium bau orang sendawa, mual rasanya, nggak ada baik-baiknya. Makanya adab dalam Islam, kalau ada sendawa jangan dipelongin, dipamerin, tahan. Sendawa baunya juga nggak enak, ngurangi nafsu makan orang di depannya. Nabi mengingatkan, cegah sendawa kamu dari kami. Ya, sendawa dan kentut itu obat bagi Anda. Kalau Anda banyak uap, kalau nggak keluar pusing. Ada teman kami dari Jerman, 1 tahun nggak bisa kentut. Akhirnya dipulangkan ke Jerman, dioperasi kepalanya. Nah, ini kentut nikmat, tapi nikmat yang jangan ditampakkan. Ya, dan nikmat ini nggak bikin orang hasad. Kentut dan sendawa. Wah, subhanallah, kata Nabi SAW apa? Cegah sendawa kamu dari kami. Fa inna aktsara nasi syab'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya orang yang makan sering sampai kenyang, makan sampai kenyang, sendawa-sendawa terus ini, sesungguhnya mereka di padang mahsyar laparnya paling lama. Sudah jarang puasa, mesti kalau makan harus sampai kenyang. Hati-hati, ada hadis yang sahih. Makan sampai kenyang boleh, tapi jangan setiap saat, kadang-kadang saja. Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi ketika mendapati Nabi SAW, mendapati Abu Hurairah ketika dituangkan susu terus oleh Nabi, ya, kemudian kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah, "Walladzi ba'atsaka bil haqq inni la ajidu maslakan." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, gak ada lagi tempat ruang untuk minum susu lagi, saking kenyangnya. Boleh, tapi kadang-kadang. Fa
Ini rahmani wa rahimakumullah jami'an juga menunjukkan bahwasanya ini salah satu jenis pusing yang disebutkan wahyu. As-Suyuti menyebutkan jenis pusing itu ada 20 jenis. Dokter di zaman kita, dokter saraf juga menyebutkan jenis pusing ada 20 jenis. Adapun pusing yang disebutkan Nabi ini yaitu pusing karena uap. Uap dari mana? Makanan. Ibnu Qayyim juga menyebutkan uap yang ada di kepala akan menyebabkan Anda terserang stroke, juga menyebabkan bel palsi, muka merah, al-liqwah wal falij. Uap kalau menumpuk di kepala, didorong ke mata, sering terjadi infeksi mata, remet, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau didorong ke hidung, sering menimbulkan nazlah, sering menimbulkan zukam, pilek. Kalau didorong ke al-liha, anak lidah, sering menimbulkan yaitu khannan, termasuk suara ngorok dan masalah tenggorokan. Kalau didorong ke paru-paru, timbullah nazlah, infeksi pada paru-paru. Kalau didorong ke jantung, timbullah syawsah, nyeri dada kiri, seperti angina pectoris, seperti yaitu seperti angin duduk, bahasanya orang awam. Nah, ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan senantiasa kita ini akan sakit, ya, akan dicoba oleh Allah sakit. Sampai kapan kita merasakan sakit? Sampai di muka bumi kita tidak punya dosa, sebagaimana disebutkan dari hadis Sa'ad, hatta yamshiya 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah, sampai Anda berjalan di muka bumi Anda tidak punya dosa. Habis sakit sembuh, nanti kasih penyakit lagi, dikasih cobaan lagi. Sampai kapan terus gini? Biar Anda berjalan di muka bumi Anda tidak punya dosa. Juga dalam hadis yang lainnya dari hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad, la yazalu al-bala' bil mu'min hatta yalqallaha wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa Anda dikasih penyakit. Habis dikasih penyakit, ketika sakaratul maut itu menyakitkan Anda, itu juga digugurkan dosanya. Di alam kubur, himpitan alam kubur, ya, semua merasakan himpitan. Tapi himpitan untuk orang-orang gak beriman, himpitannya sampai mencerai-beraikan tulang rusuknya. Ada orang beriman, himpitannya hanya sebentar. Itu juga menggugurkan dosa. Di padang mahsyar, kemudian melewati sirat sampai menghadap Allah, dan Anda tidak punya dosa sama sekali. Ini saja bisa kami sampaikan karena Anda tinggal di pasar, jadi saya tidak ingin berpanjang-panjang. Cukup kajian kita 40 menit maksimalnya. Atau mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup karena masih banyak yang mau belanja, ya. Itu saja, ya. Semoga Allah sembuhkan orang yang sakit di antara kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Allah jaga kita dari segala wujud kesesatan, kemaksiatan dan malapetaka. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.